Sabtu pagi, akhirnya aku bisa mengajak Rahma dan Kalila putrinya untuk liburan bersama. Setelah berbagai alasan yang kurangkai dalam otak, dan pada akhirnya aku sampaikan ke Arni jika aku akan keluar kota bersama Robi, sahabat kantorku. Yang jelas, si Robi sudah kututup mulutnya dengan duit 500.000 buat mengiyakan ketika sesuatu yang ditakutkan terjadi. Ya, Robi akan siap mengatakan iya ketika Arni iseng menanyakan kepadanya mengenai alasan yang kusampaikan tersebut. Aku terpaksa menggunakan mobil yang jarang kugunakan karena selama ini ke kantor hanya menggunakan motor. Karena ya, kalian pahamlah ketika PNS sepertiku yang golongannya masih golongan 3. Tak layak memamerkan harta benda yang kudapatkan dari hasil di luar kerjaan kepada khalayak orang. Nanti malah yang ada mereka menganggap aku malah melakukan korupsi negara. Amit-amit deh, gak bakal deh. Kang, hati-hati, jangan bandel. Ujar Arni mengantarkan kepergianku sampai di depan pintu rumah. Iya sayang, aku gak akan kayak gitu. Hanya saja membantu teman yang lagi membutuhkan. Haha, tentu saja lanjutan kalimat tersebut hanya terucap dalam hati. Jadinya pulang minggu ya? Tanya Arni. Minggu malam kalau nggak ada halangan, balasku kemudian. Ya udah, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Arni lalu menyalin punggung tanganku. Aku pun berpamitan sesaat setelah mengucapkan salam kepadanya, dan kini aku sedang berada di jalan menuju rumah Rahma. Ketika tiba di perempatan, ponselku berdering. Rupanya Rahma menelpon. Assalamualaikum. Iya Neng, ini Akang udah di jalan, bentar lagi nyampe, kataku menjelaskan. Sebelum Rahma bertanya aku sudah di mana posisinya. Waalaikumsalam, Kang, maaf, balas Rahma. Aku lantas mengernyitkan kening mendengarnya. Maaf kenapa? Aku penasaran bertanya. Maaf banget, karena tiba-tiba juga Rahma tak menyelesaikan ucapannya, malah dia terdiam. Waduh, jangan bilang dia membatalkan liburan kami. Ya kenapa? Gak jadi ya? Tanyaku untuk memastikan kepadanya. Enggak kok, jadi dong. Ini Neng udah siap sama Kalila, ujarnya. Ya aku pun juga senang mendengarnya. Terus, udah, Akang ke rumah aja. Nanti Neng jelasin di rumah. Bikin penasaran aja. Ya udah, tunggu ya. Dikit lagi Akang nyampe kok. Oke deh, pelan-pelan aja nyetirnya. Males banget kalau sudah timbul rasa penasaran seperti ini. Apa yang akan ia sampaikan ya? Karena sudah jelas yang ia sampaikan tadi, jika liburan kami tidak dibatalkan. Lalu, apa yang ingin ia sampaikan sampai harus menungguku tiba di rumahnya? Daripada pusing, mending aku segera ke sana saja. Maka aku pun melajukan kendaraanku agar lebih cepat dari sebelumnya. Singkatnya, akhirnya aku tiba di rumah Rahma. Di teras, aku melihat Kalila, anak Rahma, sedang duduk di bangku, ditemani oleh Hikmah. Apa? Hikmah? Keningku mengernyit ketika melihat penampilan Hikmah dari jauh, seperti sedang ingin bepergian, bukan menggunakan pakaian rumah. Aku langsung memarkir mobil di depan pagar, kemudian turun dan disambut oleh Hikmah yang langsung berdiri. Meski ia berpakaian dengan hijab lengkap serta nikabnya, namun aku tahu jika ia sedang tersenyum menyambutku. Timbul rasa grogi dalam diri ini, lalu segera kutupis dan memberinya salam. Assalamualaikum, ujarku memberi salam. Waalaikumsalam, balas Hikmah yang nyaris bersamaan dengan Kalila putri Rahma yang tengah sibuk bermain ponsel. Ia pun hanya melirik sebentar lalu kembali sibuk ke ponselnya. Dek, Rahma ada? Tanyaku. Ada dong, balas Hikmah. Bola matanya masih terus menatapku.
Duh, jadi gemes dah jadinya. Kalem bro, jangan lepas kontrol, karena Rahma ada di dekat kalian. Aku menyikapinya dengan sesantai mungkin, namun tetap senyuman di wajahku masih menghiasi. Kang, udah datang. Rahma yang keluar dari pintu rumah melihat kehadiranku langsung mendekat dan menyapa. Aku hanya berdehem. Ini Kang yang tadi Neng bilang, Hikmah boleh ikut nggak? Tanya Rahma. Apa yang kukhawatirkan ternyata benar terjadi. Sumpah, salah tingkah bro, gugup, grogi menjadi satu kesatuan yang kini menyelimutiku. Aku bingung dan tak tahu harus jawab apa. Senang, tentu saja. Salah satunya itu yang aku rasakan. Khawatir, iya juga. Takutnya hubunganku dengan Hikmah diketahui oleh Rahma. Padahal sejujurnya, untuk saat ini Hikmah belum menjadi terspesial dalam hidupku. Ketika hubungan hanya berupa chatting semata, itu belum kuanggap sesuatu yang spesial. Lagian juga di dalam chattingan tersebut tak terjadi ungkapan rasa sayang dan cinta. Well, aku harus sesantai mungkin, tak boleh bersikap berlebih yang takutnya akan menimbulkan kecurigaan bagi Rahma. Tapi, wait, Neng, kenapa Rahma berani menyebut namanya Neng ya di depan Hikmah? Lalu, ini kenapa semua menjadi semudah ini sih? Liburan, Neng, semuanya ini kan seharusnya disembunyikan dari orang lain, siapapun itu. Lalu timbul pertanyaan lain, mengapa juga Rahma mengajak Hikmah? Apa nggak makin runyam nantinya? Udah Kang, nggak usah bingung. Hikmah tahu kok siapa Akang dan bagaimana hubungan Akang dengan Neng. Waduh, Rahma menjelaskan malah dengan hikmat tanpa ragu sedikit pun. Iya sih, kalau itu aku paham. Cuman kan dari yang ku ketahui jika ini bukanlah hal yang mudah untuk dicerna dan dipahami. Ini bukan hubungan yang dapat di-show up ke permukaan. Ini benar-benar harus disembunyikan. Aku lalu melirik ke Hikmah. Dia mengangguk singkat. Kalian udah akrab kan setelah pertemuan di Surabaya kemarin? Ujar Rahma di saat aku tak sadar sikapku barusan justru terlihat aneh. Udah Kak, balas Hikmah. Ya udah Kang, gak enak kalau berlama-lama di sini. Nanti jadi gunjingan para tetangga. Rahma lalu mengingatkan jika berdiri berlama-lama di depan rumah yang dimana notabene aku adalah orang lain, justru semakin tak menguntungkan baginya di mata para tetangga. Dan aku pun membantu Rahma dan Hikmah untuk menaikkan barang bawaannya, yang jika dilihat jumlah barang bawaan mereka seolah-olah ingin berlibur semingguan. Hadeh. Dan tak begitu lama akhirnya kami pun mulai perjalanan kami berempat untuk liburan ke Bandung.